Halo Bor, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu, begitupun dengan saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan part 8 dari anime Apotheosis, yang dimana di part sebelumnya Lu Zheng dan kawan-kawannya telah terjerumus oleh perangkap Tiancheng yang ingin membunuh Lu Zheng. Dan perangkap tersebut mengarah ke tempat sarang dari serangga bilah, dan sarang tersebut juga tempat dari Ratu Serangga Bilah. Lu Zheng JS pun terjebak dalam tempat tersebut. Tapi Bor, sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian subrek dan ikali ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari SI Channel. Lanjut. Lu Zheng CS yang berada di sarang serangga bilah pun terkepung oleh banyaknya serangga bilah, dan di sini mereka pun tidak bisa untuk melarikan diri dan terpaksa untuk membersihkan banyaknya serangga bilah dengan bertarung sekuat tenaga. Namun mereka dibuat terkejut karena segerombolan serangga bilah yang menyerang mereka malah lari seperti dipanggil kembali oleh sesuatu. Dan Lui Qiaoyu pun memerintahkan semuanya untuk mundur terlebih dahulu karena ia curiga bahwa kabut tebal yang datang ini akan membawa sebuah bahaya. Dan benar saja, di tengah-tengah kabut tebal itu satu persatu dari mereka diserang oleh sesuatu yang tidak tahu itu apa. Dan ternyata yang menyerang mereka adalah Ratu Serangga Bilah yang kekuatannya berada di ranah pencerahan roh. Lui Qiaoyu yang melihat itu pun berinisiatif untuk memancingnya pergi dengan cara menyerangnya. Dan hal tersebut ia lakukan supaya yang lain bisa untuk melarikan diri dari Ratu Serangga Bilah tersebut. Namun serangan dari Lui Qiaoyu tidak berefek apa-apa, yang malah dirinya dibuat terlempar jauh hanya dengan satu pukulan dari Ratu Serangga Bilah tersebut. Qiaoyu Die dan Senior Meng yang melihat itu pun juga mencoba untuk menyerang Ratu Serangga Bilah tersebut. Tapi mereka berdua juga tidak mampu untuk menyerang Ratu Serangga Bilah itu. Lu Zheng pun memikirkan cara untuk menemukan kelemahan dari Ratu Serangga Bilah yang cangkangnya begitu keras tersebut. Lalu Lu Zheng pun melihat bahwa ada bekas yang masih ada pada Ratu Serangga Bilah tersebut setelah menerima serangan dari Qiaoyu Die. Lu Zheng pun mencoba untuk menyerang pada bekas dari serangan Qiaoyu Die tadi. Dan benar saja, serangan Lu Zheng berhasil untuk memotong salah satu tangan dari Ratu Serangga Bilah itu. Namun hal tersebut tidak berefek apa-apa, yang malah Lu Zheng dibuat terpental jauh hanya dengan satu serangan dari serangga bilah tersebut. Lu Zheng pun dibuat terdesak setelah terlempar jauh, dan Ratu Serangga Bilah tersebut pun mencoba untuk membunuh Lu Zheng. Lu Zheng yang terdesak pun mengambil satu telur dari serangga bilah yang berada di sampingnya untuk melindungi dirinya. Namun hal tak terduga terjadi, serangan dari Ratu Serangga Bilah yang mengarah kepada Lu Zheng tiba-tiba terhenti. Hanya karena Ratu Serangga Bilah melihat bahwa Lu Zheng menggunakan telurnya untuk melindungi dirinya dari serangan yang Ratu luncurkan kepada Lu Zheng. Lu Zheng yang mengetahui bahwa itu telur dari Ratu Serangga Bilah tersebut pun mengancam Ratu tersebut bahwa dia akan menghancurkan semua telurnya. Dan Lu Zheng pun membawa lari telur tersebut dan menyuruh kawan-kawannya untuk pergi dari sarang tersebut sementara ia memancing pergi Ratu Serangga Bilah itu. Dan di saat Lu Zheng lari dari Ratu Serangga Bilah, ia juga mencoba untuk menyerang ratu tersebut dengan menggunakan belati terbang miliknya.
Namun serangan tersebut juga tidak dapat berefek apa-apa karena cangkang dari Ratu Serangga Bilah tersebut sangatlah kuat. Dan Lu Jing pun kembali lari untuk menemukan cara lain agar bisa membunuh Ratu Serangga Bilah tersebut. 这洞穴 Dan pelarian Lu Jing dari serangga bilah tersebut sampai menuju gua yang berada di bawah tanah. Dan di gua itu terdapat singa kalajengking api yang kekuatannya berada di ranah pencerahan roh. Lalu Ratu Serangga Bilah yang melihat itu pun berhenti mengejar Lu Jing. Lu Jing yang mengetahui bahwa Ratu Serangga Bilah mewaspadai singa kalajengking api pun mencoba untuk menyingkirkan ratu tersebut dengan menggunakan singa kalajengking api. Lalu dirinya akan dapat untuk melarikan diri. Dan Lu Jing pun membangunkan singa tersebut untuk membuatnya bertarung dengan Ratu Serangga Bilah. 两手相争，就是我脱身的机会。 Namun pertarungan antara dua monster itu membuat Lu Jing dalam bahaya yang dimana ia tidak dapat melarikan diri. Yang malah pertarungan tersebut membuat Lu Jing terjatuh ke dalam lava yang berada di dalam gua tersebut. Setelah itu Shin berpindah, tepatnya pada tempat camp pasukan naga azur. Yang diperlihatkannya Lei Qiao telah berhasil selamat setelah pergi dari sarang serangga bilah tadi melakukan protes kepada Tian Cheng karena peta yang ia bawa bukan menuju ke pangkalan pasukan melainkan menuju tempat sarang dari serangga bilah. Dan Lei Qiao pun meminta pasukan untuk menyelamatkan Lu Jing yang masih berada di sarang serangga bilah. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tian Cheng. Lei Qiao yang mendengar perkataan dari Tian Cheng tersebut pun langsung marah dan meminta Tian Cheng untuk menjelaskan semuanya. Namun Tian Cheng tidak mengatakan semua hal yang telah terjadi, yang malah Tian Cheng menyuruh pengawalnya untuk menjebloskan Lei Qiao ke dalam penjara, yang dianggap Tian Cheng sebagai seorang pemberontak. 陆骁以下犯上，将他压下去。 Setelah itu kita dibawa lagi dengan Lu Jing yang sudah tenggelam ke dasar lava yang berada di dalam goa. Dan Lu Jing pun mengira bahwa dirinya akan mati di sini. Lalu ia juga dibawa ke lautan kesadarannya yang sudah ditunggu oleh naga ajur. Dan Lu Jing yang melihat naga ajur pun mengatakan bahwa naga ajur juga tidak akan mengerti dengan dirinya dan menyuruh naga ajur untuk segera pergi dari dalam dirinya. Namun naga ajur melakukan sesuatu yang membawa Lu Jing ke alam ilusi kesadarannya yang sudah ditunggu sosok ayah Lu Jing. Ayah Lu Jing pun mengatakan bahwa semua masalah pasti akan ada solusinya, hanya saja Lu Jing belum menemukan solusi tersebut. Setelah itu ayah Lu Jing pun melemparkan beberapa kertas yang sudah ada tulisannya, dan Lu Jing pun mengambil salah satu kertas tersebut, dan kertas tersebut berisi sebuah pertanyaan yang berbunyi metode penyulingan senjata tertinggi. Lu Jing pun seperti sudah mengerti dengan pertanyaan tersebut, dan Lu Jing pun kembali ke dunianya yang diperlihatkannya Lu Jing kembali sadar dengan kekuatan baru yang ia dapatkan. Dan Lu Jing yang sudah sadar pun langsung menyerang dua monster yang sudah menunggunya itu. Lu Jing pun berhasil mengalahkan dua monster itu dan mendapatkan kekuatan baru setelah tubuhnya ditempa oleh api inti bumi yang tadinya kekuatannya berada di ranah senjata mistik kelas atas sekarang menjadi senjata roh kelas rendah. Dan Lu Jing pun juga mengambil inti kristal dari dua monster yang telah berhasil ia bunuh. Singkat cerita, Lu Jing pun sudah berada di tempat camp pasukan naga ajur. Senior Meng yang melihat Lu Jing masih hidup pun kagum padanya karena Lu Jing berhasil selamat dari Ratu Serangga Bilah. Lu Jing yang tidak melihat Lei Qiao pun menanyakan kondisinya kepada Qiao Die, namun Qiao Die mengatakan bahwa Lei Qiao telah ditangkap oleh Tian Cheng. Lu Jing yang mendengar itu pun langsung pergi dan ingin menghadapi Tian Cheng secara langsung. Namun hal tersebut dicegah oleh Senior Meng yang mengatakan bahwa Tian Cheng adalah jenderal dari Kastil Naga yang tidak mungkin memandang Lu Jing yang hanya seorang murid luar dari Sekte King Yun. Namun Lu Jing tidak peduli dengan status Tian Cheng dan ingin tetap pergi untuk menemuinya.
Senior Meng yang melihat Lu Zheng susah diatur pun membuat dirinya menjadi emosi dan Lu Zheng pun ikut emosi di sini. 就是学会了打自己人，孟尝君，谁也别拦我！ Xiao Die yang melihat pertikaian mereka berdua pun langsung menghentikannya dan Senior Meng pun membiarkan Lu Zheng untuk pergi jika dirinya ingin mati. Setelah Lu Zheng pergi, Senior Meng mengatakan pada Xiao Die bahwa dirinya telah menyelidiki He Tiancheng dan mendapatkan informasi bahwa He Tiancheng berhubungan dekat dengan keluarga Zhuge. Dan Senior Meng mengatakan bahwa masalah ini tidak akan sesederhana itu. 这事没那么简单。 Dan kita dibawa kepada Lu Zheng dan Xiao Die yang sudah berada di kamar He Tiancheng. Namun He Tiancheng tidak berada di sana. Dan Lu Zheng pun melihat peta yang diarahkan He Tiancheng kepada Lui Qiao sebelum terjebak ke dalam sarang serangga bilah. Dan Lu Zheng pun baru menyadari bahwa He Tiancheng dengan sengaja menjebak Lui Qiao, begitupun Lu Zheng CS ke sarang serangga bilah sebelumnya. Lalu Lu Zheng pun langsung bergegas keluar untuk mencari Lui Qiao yang berada dalam bahaya karena bersama He Tiancheng. 燕城现在到底在哪里？ Lalu kita dibawa kepada He Tiancheng dan diperlihatkannya Lui Qiao yang sudah terikat di sebuah tiang. Dan di sini Tiancheng membuka kebusukannya di depan Lui Qiao yang mengatakan bahwa He Tiancheng lah yang sengaja memancing Lui Qiao dengan timnya ke sarang serangga bilah. Dan di sini Lui Qiao sangat emosi karena Tiancheng membuat belasan saudaranya mati dengan sia-sia. Namun di sini Lui Qiao tidak dapat berbuat apa-apa karena dirinya telah terikat oleh sebuah tiang. Lalu Tiancheng pun melancarkan hukumannya karena sudah muak dengan Lui Qiao. 到临头了还敢嘴硬，让我再好好陪你，你嚣张不了多久。 Dan selesai. Bagaimana Bor? Seru gak nih? Jika seru, sabilah ya nunggu part selanjutnya. Dan di part selanjutnya Lu Zheng akan menghadapi hantu gendayangan hitam dan putih yang menjaga penjara di camp pasukan naga. Tapi itu di part selanjutnya Bor. Oke, sampai sini dulu. Matur suwun.